Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fardan Alfaturoja Abdul Jabar. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal Cisco CCNA 200-301 yaitu Superlab 1. Topiknya ada 9. Yang pertama pilan trunking, yang kedua PowerPass, ketiga router on stick, yang keempat SPI, yang kelima DHCP server, yang keenam routing OS web, dan yang ketujuh access list, kedelapan DNS server, dan yang terakhir web server. Oke, kita lihat instruksi yang pertama yaitu part 1 basic konfigurasi. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Yang kedua, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password seed. Oke, langsung saja pergi ke switch yang paling kiri. Nah, kalian ketikkan hostname. Nah, di sini switch 4 bisa kalian lihat. Kita ketikkan switch 4. Setelah itu buat enable secretnya dengan password seed. Oke. Kita coba cek. Nah, di sini sudah berhasil ya. Oke, lakukan hal yang sama ke semua router dan switch. Oke, kita sudah menyelesaikan part 1 yaitu basic konfigurasi. Oke, kita lanjut ke yang part 2-nya yaitu konfigurasi pilan dan trunking di MLS2 dan switch 4. Yang pertama, buat pilan lalu sesuaikan dengan nama yang tertera pada display. Yang kedua, konfigurasi PowerPass pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, kita selesaikan yang poin 1 dan 2 terlebih dahulu. Ke switch 4 terlebih dahulu. Lalu kita buat pilan. Pilan 10 dengan nama ini kita samakan.
Oke, jika sudah, kita masukkan kabel interface-nya yang terhubung. Di sini pilihan 10, FA02 dan 3. Ketikkan interface range 0/2 sampai dengan 3 SWMAC pilihan 10. Lalu kita konfigurasi port phase-nya, yaitu spinning tree port phase. Kita singkat saja SPAPO. Nah, kita lanjut ke pilihan 20. Sini FA04 dan FA05. Oke, kita sudah konfigurasi pilihan di switch 4. Selanjutnya di MLS 2. Pilihan 10 name pilihan 10, lalu pilihan 20 name pilihan 20. Selanjutnya pilihan 30 name pilihan 30 S. Nah, jika sudah, kita masukkan kabel interface-nya. Di sini 2 sampai 3 pilihan 10 di MLS-nya. 2 sampai 3 pilihan 10. Lalu masukkan port phase-nya. Setelah itu ke pilihan 30. Oke, di sini sudah ya. Nah, setelah itu kita konfigurasi terang pada yang terhubung dari switch 4 ke MLS. Exit, lalu masukkan kabel interface-nya dulu. SW TR al pilihan 10 sampai dengan 30. Oke, lanjut di MLS 2 nya, masukkan kabel interface nya. Di sini kita menggunakan encapsulation.1q, lalu swmotr. Oke, jika sudah, lanjut ke poin ketiga, konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS 2. Lalu settingan DNS servernya dengan IP 192.168.90.2. Oke. Pertama, pilihan 10 terlebih dahulu, INT pilihan
Lalu masukkan IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu interface VLAN 20-nya. VLAN 20. IP address-nya Oke, jika sudah ke VLAN 30-nya, lalu masukkan IP address-nya. Di sini 30.1. Oke, jika sudah, kita buat DHCP servernya. Di sini exit. Ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Setelah itu network, masukkan IP address-nya yaitu yang VLAN 10 92.168.10/24 92.168.10.0 lalu strips 255.255.255.0 lalu default routernya router 92.168.10.1. Setelah itu masukkan DNS servernya 92.168.90.2. Oke, kita buat yang VLAN 20 dan 30-nya. Sini 20.0. Setelah itu gateway-nya 20, lalu DNS servernya. Oke, lanjut ke VLAN 30. Ini 30.1. Setelah itu DNS-nya. Nah, kita coba cek di VLAN 20 apakah sudah bisa. Oh, saya lupa memberikan pengecualian IP-nya. Sini caranya kita keluar dulu, lalu ketikkan IP DHCP excluded strip address, lalu masukkan IP yang dikecualikannya yaitu 10.1. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Excluded. Oke, lalu 20.1 dan 30.1. Oke, kita coba lihat apakah sudah bisa. Kita ke PC lalu ke DHCP. Nah, sini sudah bisa ya teman-teman.
Coba kita ke pilihan 20-nya. Oke, bisa ya. Lanjut ke pilihan yang terakhir, pilihan 30. Oke, lalu kita akan konektivitas antar PC. Oke, sini sudah successful ya. Oke, lalu ke pilihan 30. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan part 2-nya, yaitu konfigurasi pilihan dan ranking di MLS2 dan switch 4. Oke, lanjut ke part 3-nya, konfigurasi pilihan dan ranking pada MLS1 dan switch 1 lalu switch 2. Ini seperti part 2 yang tadi ya. Kita buat pilihan dan konfigurasi portpace pada interface yang terhubung ke PC. Oke, kita buat pilihan terlebih dahulu ke switch 1. Oke, di sini ada pilihan 40, 50 dan 60. Kita buat pilihan 40. Lalu namanya pilihan 40. Lalu pilihan 50. Name pilihan 50. Lalu pilihan 60. Name pilihan 60. Oke, kita lihat. Lalu kita masukkan kabel interface yang terhubung. Oke, di sini 2. Oke, pilihan 40. Ketikkan interface range EPA 0/2 sampai 4. SW mau AC, SW akses pilihan 40. Lalu konfigurasi portpace-nya yaitu SPA-PO, spanning tree portpace. Setelah itu kita ke pilihan 50-nya dengan kabel interface EPA 05 dan EPA 06. 05/6 SW mode akses, SW akses pilihan 50. Lalu spinning tree portpace. Oke, lanjut ke pilihan 60. Kita lihat kabel interface-nya 7 sama 8. 7 sampai 8. Oh, maaf, terjadi kesalahan.
SW. Oke, di sini kita sudah konfigurasi pilan di switch 1, selanjutnya di switch 2 kita hanya konfigurasi pilan 60 dan pilan 70. Oke. Oh, sepertinya saya kelupaan memberi enable secret. Oke, kita kasih enable secret terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita buat pilan di switch 2. Pilan 60 name pilan 60, lalu pilan 70 dengan name pilan 70. Oke, setelah itu kita masukkan kabel interface-nya. Kita cek. Oh, di sini 2:3. SW mode akses, XW word akses pilan 60. Oh, lalu pilan selanjutnya itu pilan 70. Kita lihat interface 4 sampai dengan 6. 4 sesuai mau AC sesuai lalu spinning 3 for pass. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Di pilan 60 saya belum menggunakan for pass-nya. Kita gunakan terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita konfigurasi SPI dan DHCP pada MLS1 untuk semua pilan. Settingan DNS servernya 192.168.90.2. Oke, kita buat pilan yang ada di switch 1 dan switch 2 terlebih dahulu. Enable password SID, lalu conf pilan 40, lalu name pilan 40, lalu pilan 50, name pilan 50, lalu pilan 60, name pilan 60. Terusnya yang terakhir
pilan 70, name pilan 70. Oke, selanjutnya kita buat interface-nya, buat SPI. Oke, int, masukkan pilannya, pilan 40. Lalu masukkan IP address-nya. IP address yaitu 192.168.40.255.255.255.0. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan pilan 50 yaitu 50.1, 60.1 dan 70.1. Oke, kita sudah konfigurasi interface-nya. Selanjutnya kita buat DHCP server. Ketikkan IP DHCP pool pilan 40 terlebih dahulu. Selanjutnya network 192.168.10.255.255.255.0. Selanjutnya di default router 92.168.40. Oh maaf, terjadi kesalahan, seharusnya networknya 140.0. Nah, lalu di default router 92.168 titik 40.1 enter. Oke, lalu DNS servernya 192.168.90.2. Oke, lakukan hal yang sama ke pilan selanjutnya.
Oke, kita sudah lakukan DHCP-nya. Oh, saya lupa belum mengaktifkan kabel interface yang terhubungnya. Setiap switch exit, lalu kita masukkan interface range FA0/1 sampai 2, lalu switch port terang kita encapsulation dulu 1Q, lalu switch port mode terang. Nah, sudah. Kita juga akan hal yang sama dari switch 1 dan 2 nya. Port mode terang. Selanjutnya di sini juga setelah itu switch port kita allowed yang terlebih dahulu, allowed VLAN 40 sampai 60 di switch 2 nya. Switch port terang allowed VLAN 60 dan 70. Oke, kita sudah konfigurasi ya. Kita coba cek result di multilayer switch 1. Apakah sudah berhasil? Multilayer switch. Oke, di sini sudah checklist semua ya. Coba kita cek DHCP-nya apakah sudah berhasil di VLAN 240. Coba kita cek. Oke, sini sudah berhasil ya. Coba cek di VLAN 50. Oke, sudah berhasil ya. Yang artinya part 3 sudah kita selesaikan. Oke, kita lanjut ke part 4-nya, konfigurasi VLAN dan trunking pada router 2 dan switch 3. Kita kerjakan poin 2 terlebih dahulu. Yang konfigurasi VLAN dan portpass. Pergi ke switch 3. Kita buat VLAN 80 dan 90.
Oke, lalu masukkan kabel interface-nya. Sini 1 sampai dengan 3. INT range FA0/1 sampai 3. SW mau support mode akses, support akses pilan 80. Lalu SPA spinning tree for phase. Setelah itu pilan 90 4 sampai 5. Nah, kita sudah konfigurasi. Lalu kita konfigurasi terang di yang mengarah ke router 3-nya. Exit NTFA 0/6 switchport mode terang. Lalu kita allowed terang allowed pilan 80 90. Nah, jika sudah, kita konfigurasi router on stick-nya, router 3. Oke, kita aktifkan kabel interface-nya terlebih dahulu. Interface gig 0/1, lalu no sudah. Oke, kita masuk ke IP address pilan 20 terlebih dahulu. 80.1.255.2. Oh, saya lupa memberi encapsulation. Kita encapsulation terlebih dahulu. Encapsulation.1q pilan 80. Oh, maaf, ketikkan encapsulation.1q 80, lalu masukkan IP address-nya 192.168.80.1 255.255.255.0. Oke, setelah itu yang pilan 90 INT gig 0/1.90
Setelah itu kita encapsulation Q90. Oke, lalu masukkan IP address-nya. Ini 80.1 90.1. Oke, kita exit. Kita buat IP DHCP untuk VLAN 80. Ketikkan IP DHCP full VLAN 80. Setelah itu networknya 92.168.0.255.255.255.0. Setelah itu default routernya 80.1, lalu DNS servernya 90.2. Oh maaf, 90.2. Nah, kita cek di PC 80 apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah konfigurasi VLAN untuk VLAN 80. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2-nya. Pergi ke server 1 terlebih dahulu. Desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, kita masukkan IP-nya itu 90.2. Lalu gateway-nya 90.1. Dan DNS servernya sama, yaitu 192.168.90.2. Setelah itu di server 2-nya nah di sini 192.168.90.3. lalu default gateway-nya 90.1. Oke. Nah, kita coba cek di check result, lalu assessment item. Coba kita cek switch 3. Nah, di sini switch 3-nya sudah terchecklist semua ya. Oke, lanjut ke part 5-nya, konfigurasi IP address point to point. Yang pertama, konfigurasi IP address pada setiap router sesuai dengan IP yang tertera pada display. Dan yang kedua, lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping. Oke, kita yang pertama ke router 3 terlebih dahulu, yaitu interface gig 0/0 ke router 3. Lalu ketikkan int gig 0/0, enter, lalu no shutdown. Setelah itu masukkan IP address-nya. Itu kita cek di sini 10.10.6/30.
10 10 tik 6, setelah itu 255 tik 255 tik 255 titik 252 karena slice 30. Oke, setelah itu yang router 1 yang arah ke router 3 itu 10 10 5 30. Setelah ketikkan int gig 0 slice 1, setelah itu enter, lalu no shutdown, lalu masukkan IP addressnya 10 tik 10 tik 10, lalu tik 5 255 tik 255 tik 255 titik 252 karena slice 30. Ya. Setelah itu yang gig 0 slice 0 yang arah ke router 2. Ketikkan exit terlebih dahulu int gig 0 slice 0, enter, lalu no shutdown, masukkan IP addressnya itu 10 tik 10 tik 10 titik 1 slice 30 255 titik 255 titik 255 titik 252, enter. Selanjutnya yang router 2, kita coba lihat yang arah ke router 1 titik 2 slice 30. Oke. int gig 0 slice 0 slice 1, no shutdown, lalu masukkan IP addressnya 10 tik 10 tik 10 titik 2 255 tik 255 titik 252, lalu enter. Lanjut yang mengarah ke multilayer switch 1, kita coba cek interface gig 02. Interface no shutdown. Setelah itu masukkan IP addressnya. Oh, ini ketutup, coba kita lihat. Oh, 13 slice 30. IP address 192 10 tik 10 titik 10 tik 13, lalu 255 tik 255 tik 255 252, enter. Setelah itu yang mengarah ke multi-layer switch 2 itu tik 9, exit int gig 0 slice 2, no shutdown, oh 0 slice 0 gig 0 slice 0 no sh.
Oke, lalu masukkan IP addressnya 10.10.10.9, lalu 255.255.255.252. Nah, lalu kita konfigurasi yang multi-layer switch-nya. Kita lihat interface FA06, SID conf. Nah, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, yaitu 06. Nah, di sini ketika no SW, setelah itu masukkan IP address-nya. Itu 10.10.10.30 10.10.10 255.252. Nah, lalu yang MLS 1 mengarah ke router 2. Kita setting juga. Lalu kita masukkan kabel interface-nya terlebih dahulu. Sini FA03 10.10.14 3. Kita no SW terlebih dahulu. Lalu interface. Lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.14. Enter. Nah, kita coba tes ping dari antar router. Oke, misal dari router 3 ke router 1. Nah, awal-awal itu violet ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Oke, di sini sudah berhasil ya. Coba cek dari router 2 ke router 1. Nah, awal-awal emang violet. Kita coba yang kedua kalinya. Oke, di sini sudah successful. Oke, kita lanjut ke part 6-nya, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Yang pertama, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address. Gunakan ID untuk OSPF 1. Yang kedua, konektivitasnya. Oke, kita yang pertama pergi ke multi-layer switch 2. Lalu konfigurasi seperti ini, IP routing. Setelah itu baru masukkan router OSPF 1. Setelah itu masukkan networknya, network 10.10.10.8. Selanjutnya 0.0.0.3, lalu area 0. Setelah itu kita masukkan pilan 10, 20 dan 30-nya, yaitu 192.168.10.0. Setelah itu 0.0.0.255 karena slice 24. Selanjutnya pilan 20.
Oke, lalu VLAN 30. Nah, jika sudah, kita konfigurasi yang MLS2 mengarah ke router 2. Oke. Ketikkan router OSPF 1. Setelah itu networknya 10.10.10.0, lalu 0.0.0.3. Setelah itu area 0. Nah, kenapa di sini 10.10.10.0? Karena yang mengarah ke router 1 yaitu 2 dan 1. Oke, setelah itu 10.10.12 enter, lalu 10.10.10.8. Nah, kenapa 12 dan 8? Karena kabel yang mengarah ke MLS1 yaitu 13 dan 14, maka di bawahnya yaitu 12 dan 8 karena 10 dan 9. Oke, setelah itu yang di MLS satunya. Enable. Setelah itu networknya 10.10.10.12, selanjutnya 0.0.0.3, lalu area 0. Oh maaf, saya lupa memberikan router OSPF nya. Ketikkan IP routing, setelah itu router OSPF 1. Nah, jika sudah networknya, lalu masukkan IP VLAN-nya, yaitu di sini ada 40, 50, 60 dan 70. Ini 255 karena slice 24. Oh maaf, di sini tertinggal titik 0. Oke, jika sudah yang VLAN 50 nya setelah itu yang 60, setelah itu yang 70. Oke, jika sudah, kita konfigurasi yang di router 1. Oke, CLI, setelah itu ketikkan router OSPF. Oh,
maaf teman-teman, swap 1. Setelah itu networknya 10.10.10.4 0.0.0.0.3 lalu area 0. Oh maaf, di sini harusnya network. Oke, setelah itu 10.10.10.0. Oke, lanjut yang router 3. SID lalu conf. Setelah itu ketikkan router SPF 1. Setelah itu ketikkan networknya yaitu 10.10.0.0.0.3 area 0. Setelah itu masukkan IP address pilannya yaitu 192.168.80.0 dan yang 90-nya. Oke, kita coba cek apakah sudah bisa dengan cara do show IP root. IP root. Oke, di sini sudah bacaan connected ya. Kita coba tes konektivitasnya, misal dari PC 7 pilan 30 ke PC 22 pilan 80. Oke, di sini percobaan pertama gagal ya. Coba sekali lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita dari PC 19 ke PC 24. Itu pilan 70 dan 80. Oke, pertama VLAN. Kita coba sekali lagi. Oke, di sini sudah successful. Yang artinya part 6 sudah kita selesaikan. Oke, lanjut ke part 7-nya, konfigurasi DNS server di server 1. Buat ARICOD untuk Akademi Sekolahan ID dengan IP 192.168.90.3. Setelah itu buat sinem record untuk www Akademi Sekolahan ID. Oke, kita ke server 1 terlebih dahulu. Di sini pergi ke DNS. Nah, pastikan DNS sudah aktif. Lalu di sini ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu addressnya yaitu 90.3. Setelah itu add. Lalu ke sinem, masukkan name-nya yaitu www.akademi.sekolahan.id. Lalu hostname-nya akademi sekolahan
Oh maaf, di sini tidak ada spasi ya. Sekolahan ID. Setelah itu add lalu save. Nah, setelah itu kita ke server 2 untuk konfigurasi web server agar menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Ke web server 2. Nah, di sini pastikan HTTP dan HTTPS-nya on ya. Pergi ke index.html, edit. Nah, di sini ganti menjadi welcome to sekolahan, welcome to Akademi Sekolahan. Demi sekolahan ID. Setelah itu save. Oke, jika sudah, kita akan tes DNS servernya. Di sini saya pakai PC22 VLAN 80 command prompt. Di sini saya menggunakan PC23 VLAN 80. Pergi ke command prompt. Setelah itu ping 92.98.90.3. Nah, di sini sudah berhasil ya. Yang tanya, kita sudah berhasil membuat DNS servernya. Oke, lanjut kita coba untuk tes web servernya. Di sini saya menggunakan VLAN 60 desktop lalu web server. Nah, di sini memang agak lama untuk membuka web servernya. Kita tunggu. Nah, di sini ketikkan www.sekolahan.id. Setelah itu go. Nah, kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil ya. Sudah ada bacaan welcome to Akademi Sekolahan ID. Kita lanjut ke part terakhir yaitu konfigurasi access list. Yang pertama, konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan 60 ke server. 2. Konektivitas. Pastikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 60 tidak dapat mengakses server. Oke, kita pergi ke router 3. Kita akan konfigurasi di router 3. Enable SID lalu conft. Setelah itu ketikkan access list deni IP 192.168.10.0. masukkan IP-nya lalu 0.0.0. setelah itu 255. Setelah itu masukkan IP 192.168.90.0 yaitu servernya dan subnet max-nya. Oke, enter. Oh maaf, terjadi kesalahan. Seharusnya access list 101, enter. Setelah itu IP yang VLAN 60. Nah, kita akan memblokirnya lalu
access list, ketikkan di sini permit IP ANY, lalu enter. Nah, di sini ketikkan int gig 0/1.90 pilihan 90, lalu IP akses grup 01 keluar. Oke, kita coba cek konektivitas di pilihan 60 nya. Pastikan ini gagal ya. Kita command prompt lalu masukkan IP servernya yaitu 92.168.90.3. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita berhasil ya. Nah, kita sudah berhasil memblokir pilihan 60 agar tidak bisa mengakses server. Oke, selanjutnya kita coba yang pilihan 10 ke server. Masukkan IP address-nya. Nah, di sini pilihan 10 tidak bisa mengirim ping ke server. Berarti kita sudah berhasil memblokirnya. Completion-nya juga sudah 100%. Nah, sekian proses pengerjaan saya. Maafkan bila ada kesalahan kata ataupun dalam pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.